Kami mohon izin untuk memulai acara, Ibu Vivi. Dari Ballroom Novotel Pangkal Pinang, pembukaan rapat kerja pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 2 dimulai.
perguruan tinggi swasta di Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Misi dari LL Dikti Wilayah 2 adalah menjadi LL Dikti Wilayah 2 yang unggul dalam layanan dan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi dan sumber daya manusia. Adapun misi LL Dikti Wilayah 2 adalah peningkatan kualitas sistem layanan berbasis IT dalam rangka mewujudkan mutu perguruan tinggi dan sumber daya manusia yang unggul. Mari kita sukseskan rapat kerja pimpinan perguruan tinggi swasta LL Dikti Wilayah 2 tahun 2022 pada tanggal 2 hingga 4 September 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tema transformasi perguruan tinggi untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Mari menebar manfaat untuk kemaslahatan umat. Baik, sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk LL Dikti Wilayah 2. Sekapur Sirih, persembahan dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung.
Baik, kita beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk persembahan dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Tari Sekapur Siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan Kemdikbudristek, Ibu Vivi Andriani, ST MSc. Yang kami hormati PLT Sekretaris Dirjen Diktiristek, Profesor Dr. Randa Cici Sri Cahyandari, PhD. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Kepala LL Dikti Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar, MSc. Yang kami hormati Direktur Taiwan Center Indonesia, Bapak Arif Misbahul, MBM. Yang kami hormati Rektor Universitas Bangka Belitung yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang telah hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Aptisi 2A, Ketua Aptisi 2B, Ketua Aptisi 2C, dan Ketua Aptisi 2A Komisariat Bangka Belitung. Yang kami hormati para narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Kepala Bagian Umum Bapak Fansuri Dwi Putra, SEMSI beserta seluruh jajarannya. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan izinnya lah pada malam hari ini, Jumat 2 September 2022, kita dapat hadir di tempat ini untuk melaksanakan pembukaan rapat kerja pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 2. Dan saya Rati Horyani, MC pada malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Berikutnya adalah persembahan dari Paduan Suara Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dengan tajuk Zapin Melayu. Bersatu padu dalam
Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Direktur MMSTIE Pertiba, Bapak Dr. Jauhari SEMM. Kepada Bapak Jauhari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan pada malam hari ini saya membacakan doa dalam agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang berada di luar agama Islam, dipersilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita menengadahkan kedua tangan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita panjatkan pada malam hari ini mendapat berkah dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tiada kata yang dapat kami persembahkan selain puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas kelimpahan rahmat, nikmat Islam, nikmat iman, waktu luang dan nikmat kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir dalam mengikuti acara rapat kerja pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 pada malam ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kegiatan ini merupakan kegiatan yang bernilai manfaat, barokah bagi kami, dan berikan kemudahan dan kekuatan bagi kami untuk melaksanakannya. Ya Allah, kami sadar sepenuh jiwa dan raga bahwa kami hanyalah makhluk hina yang tak dapat berbuat sesuatu pun tanpa kuasa-Mu. Dan kami tahu secara lahir dan batin bahwa semua ini terjadi tidak lain adalah karena adanya campur tangan-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Alimun, Tuhan yang maha mengetahui, tambahlah ilmu kami, bimbinglah agar mendapat ilmu yang lurus dan benar, sesuai dengan syariat-Mu dan ajaran Rasul-Mu. Bimbinglah kami agar ilmu kami menjadi ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan agama. Ya Allah yang maha bijaksana, Engkau maha kaya dan maha alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu ya Allah untuk bekal pengabdian kami, menambah kualitas diri kami agar kami menjadi manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan tekad dan kemauan kami, hindari kami dari perselisihan dan perpecahan, karena kami sangat menyadari bahwa untuk memenuhi cita-cita leluhur kami masih panjang jalan yang akan ditempuh, masih banyak rintangan yang akan dilalui. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kami kesabaran, ketabahan, keuletan, serta semangat yang tak kenal menyerah, agar dapat menata perguruan tinggi kami ke arah yang lebih baik dan maju dalam revolusi industri 4.0 dan society 5.0 untuk mewujudkan masyarakat yang madani menuju masyarakat dunia yang beradab dan diberkahi. Ya Allah, ya Ghafar, kami memohon kepadamu agar mengampuni semua kesalahan kami, dosa pemimpin-pemimpin bangsa kami, dosa pahlawan-pahlawan kami, dosa kaum muslimin dan muslimat dari awal sampai dengan akhir zaman. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Allahumma alimna minhum ma jahilna wa zakkirna minhum ma nasina wa fahimna minhum ma lam. Subhanaka la ilaha illa anta allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Kepada Prof. Ishak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan Ibu Vivi Andriani ST MSc yang sudah hadir secara daring. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekretaris Dirjen Dikti-Ristek Ibu Profesor Dr. Anda Cici Sri Cahyandari PhD. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Bangka Belitung yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang saya hormati Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, para narasumber yang sudah berada di tengah kita semua, Bapak Arif Misbahul MBM sebagai Direktur dari Taiwan Center Indonesia, Bapak Dr. Zazim Ahmad MPD, dan Bapak Wisnu Prabowo Escape Nurse MAN. Yang saya banggakan Ketua Aptisi Wilayah 2A, 2B, 2C, dan 2A Komisariat Bangka Belitung. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan para pimpinan perguruan tinggi swasta di Wilayah 2, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, atas izinnya untuk pertama kali kita bisa bersua, dan bagi saya ini adalah kesempatan yang sangat baik bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu semua. Walaupun ada beberapa yang sudah bisa bertemu dengan saya secara langsung, saya menyempatkan diri untuk hadir memenuhi undangan Bapak Ibu semua. Salawat teriling salam marilah kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga ke akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di tahun ini walaupun agak mundur, kita bisa melaksanakan rapat kerja pimpinan perguruan tinggi swasta di Wilayah 2. Kami mengaturkan selamat datang dan mohon maaf apabila dalam penyambutan Bapak Ibu sekalian dan juga pelayanan dari rekan-rekan di Wilayah 2 ini ada hal yang kurang berkenan. Tapi bagi kami sungguhnya kehadiran Bapak Ibu semua itu adalah merupakan suatu kebahagiaan, karena mudah-mudahan acara raker kita dalam 2 hari ke depan ini akan menjadi titik tolak kerjasama yang lebih erat lagi antara kami sebagai fasilitator di Wilayah 2 dan Bapak Ibu semua sebagai klien-klien kami yang akan kami fasilitasi. Kami menyadari bahwa tantangan kita ke depan itu akan sangat berat sekali dengan adanya pandemi COVID-19. Kita semua merasakan perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, dan tidak saja di dunia industri tapi di dunia pendidikan juga terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Oleh karena itu
Atas dasar itulah kami mengambil tema untuk raker kita tahun ini adalah transformasi perguruan tinggi untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Mudah-mudahan dalam raker ini nanti kita bisa menemukan titik temu bagaimana kita bisa saling sharing. Kami mengundang dua rektor dari perguruan tinggi yang kami nilai ada di jajaran tengah, bukan di atas, bukan di bawah, tapi di tengah, yang memiliki kinerja cukup baik dalam hal tata kelola dan juga dalam hal bagaimana merencanakan pengembangan sumber daya manusia. Di samping itu juga kami mengundang salah satu direktur dari Taiwan Center yang nanti kita harapkan bisa memberikan semacam wawasan bagaimana kita nanti bisa menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Taiwan, ataupun nanti mungkin ada yang bisa sharing juga dengan perguruan tinggi di negara lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini sudah tentu kita mengharapkan juga nanti adanya update peraturan-peraturan terkini ataupun kebijakan-kebijakan terkini dari Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang bagaimana pengelolaan perguruan tinggi ke depannya. Insya Allah hadir pada malam hari ini nanti adalah Kepala Biro Perencanaan Ibu VP Andriani STM MSc dan PLT Sekretaris Dirjen Dikti Ibu Profesor Dr. Anda Cici yang akan memberikan update tentang peraturan-peraturan terkini terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi dalam tahun-tahun ke depan. Dan besok insya Allah Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Ibu Kiki Yuliati juga akan hadir walaupun secara daring, dan Kepala Pusat Layanan Pendidikan itu Bapak Dr. Kahar juga akan hadir secara langsung walaupun jadwalnya sedikit berubah menjadi siang hari. Dari narasumber-narasumber kementerian ini kita berharapkan ada update peraturan-peraturan terbaru terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam beberapa bulan terakhir dan sampai dengan bulan ke depan saya belum bisa memenuhi undangan Bapak Ibu sekalian. Bukan disengaja, tapi karena saat ini saya sedang ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan setelah kegiatan itu selesai saya laksanakan, saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Ingin sekali saya dapat berkomunikasi secara langsung untuk mengetahui apa-apa yang bisa kami fasilitasi agar perguruan tinggi di wilayah 2 ini akan menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan, kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada kita untuk membawa dunia pendidikan kita khususnya di wilayah 2 menjadi lebih baik lagi. Kepada Ibu VP Andriani kami mohonkan nanti untuk memberikan pengarahan sekaligus juga membuka raker kita pada malam hari ini dan memberikan update peraturan-peraturan terbaru tentang kebijakan-kebijakan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terakhir kepada seluruh panitia dari LL Dikti wilayah 2, dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, TV, kemudian Universitas Bina Dharma dan Universitas Aisyah Pringsewu yang sudah hadir secara langsung di sini. Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan raker kita bisa berjalan dengan lancar, kita bisa saling sharing, berdiskusi untuk mewujudkan pendidikan kita menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala LLDT Wilayah 2 atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka rapat kerja secara resmi oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan Kemdikbudristek, Ibu Vivi Andriani, ST MSc. Kepada Ibu Vivi kami persilakan. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar, Ibu Vivi. Apakah sekarang sudah terdengar? Sekarang apakah terdengar? Belum, Ibu, sebentar. Mungkin dari teknisi kita. Tes. Oh, dari ruang Zoom sangat jelas. Ya. Tapi di lokasi tidak terdengar ya, Bapak Ibu. Baik, selamat malam Ibu Vivi Andriani. Ya. Ya, suaranya sudah terdengar dengan jelas, Ibu. Baik. Hanya memulai ya. Iya. Apakah bisa dimulai? Oke, Baik. Ini kendala teknologi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami sampaikan salam kepada Bapak Kepala LLDT Wilayah 2, Bapak Profesor Ishak Iskandar. Salam kenal, Pak. Kemudian juga Ibu Sekjen Diktiristek apabila sudah hadir, Ibu Profesor Cici. Kalau dengan Bu Cici ini sering bertemu. Selamat malam. Kemudian juga malam Bu Vivi. Oh, sudah hadir nggih, Bu Cici. Nggih. Tadi saya cek di ruang Zoom, Ibu belum tampak ya. Ya, ini kita sama-sama sepertinya juga tidak bisa hadir di lokasi ya, Bu ya. Kemudian juga kepada Bapak Ibu pimpinan dan perwakilan perguruan tinggi di wilayah cakupan LLDT 2. Saya mungkin memang baru bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, ini salam kenal kepada semuanya. Kemudian juga tadi saya lihat ada Bapak-Bapak dari Ketua APTISI, kemudian juga dari Taiwan Center, dan kami yakin juga ini ada Bapak Ibu dari akademisi, dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir baik virtual maupun hadir langsung di lokasi. Izinkan kami mewakili Ibu Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek. Beliau saat ini memang belum dapat berkesempatan hadir baik virtual maupun langsung di lokasi bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga permohonan maaf dari kami, ini kami tidak bisa hadir langsung itu di Pangkal Pinang, namun betul-betul menyempatkan diri untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian meskipun melalui forum virtual. Jadi mungkin perkenalkan Bapak Ibu, saya baru 2 minggu, menginjak 3 minggu, mungkin ini katam 3 minggu di Kemdikbudristek. Semula kami bertugas di Bappenas, juga menangani pendidikan. Jadi mengawali acara di malam hari ini kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memang kita diberikan kelimpahan rahmat yang luar biasa, serta karunia juga berkah gitu ya, kesehatan, perlindungan, sehingga kita sama-sama masih bisa bertemu dan kemudian juga menghadiri rapat kerja
untuk berbagai perguruan tinggi di wilayah LLDT 2. Dan kami lihat ini topik yang akan didiskusikan di dalam kesempatan kali ini sangat penting, itu dikaitkan dengan transformasi perguruan tinggi untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Nah ini mungkin Bapak Ibu, hal yang terkait dengan yang akan kita diskusikan di beberapa hari ini merupakan hal yang betul-betul penting. Jadi izinkan juga kami menyampaikan beberapa hal sebagai bahan pemikiran kita bersama di kesempatan kali ini. Jadi mulai memang kalau kita bicara mengenai pendidikan dan kemudian juga pemerataan pendidikan berkualitas, ini kita tidak terlepas dari bagaimana kita sama-sama melaksanakan itu amanat yang paling tinggi terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bagaimanapun kita sebagai suatu bangsa gitu ya, ini memang harus memastikan untuk pendidikan bagi setiap warga negara. Dan memang pendidikan ini sangat penting peranannya dalam menentukan perkembangan kemudian juga kemajuan dari peradaban bangsa kita. Nah, terkait dengan hal ini memang pemerintah sudah merancang itu agenda pembangunan baik untuk jangka panjang maupun juga jangka menengah, dan ini terus dijabarkan di dalam pelaksanaan tahunannya. Nah, kita sekarang ini punya visi jangka panjang, jadi sampai 2045. Namun juga segera pemerintah akan menyusun untuk rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 sampai 2045. Namun sementara ini memang visi Indonesia 2045 ini sudah disusun, dan di sana betul-betul relevan terkait dengan apa yang akan kita diskusikan dengan bagaimana mewujudkan manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai iptek. Ini sebagai salah satu prioritas yang akan betul-betul disasar dalam pembangunan jangka panjang. Dan ketika bicara mengenai visi 2045 ini, memang pilar pembangunan Indonesia salah satunya didukung betul gitu dengan pembangunan manusia dan penguasaan itu tadi. Dan diantaranya kita bicara mengenai percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata, dan kemudian juga bagaimana melakukan peningkatan sumbangan iptek di dalam pembangunan. Nah ini dua hal ini kan sangat relevan dengan peran dari perguruan tinggi dan kemudian juga LLDT dalam melaksanakan arah pembangunan yang sudah menjadi agenda dan kemudian juga komitmen dari kita bersama. Kemudian juga apabila kita bicara mengenai apa sih yang memang menjadi prioritas gitu dari pemerintah dalam jangka menengah, kita bicara bahwa ada hal-hal yang memang sudah menjadi komitmen kita bersama yang dituangkan di dalam agenda pembangunan jangka menengah nasional, jadi RPJMN 2020-2024. Ini hampir berakhir gitu ya Bapak Ibu. Kita mungkin masih punya waktu sedikit lah gitu sampai 2024. Ini tidak terlalu mewah gitu ya waktunya untuk betul-betul melaksanakan berbagai prioritas yang sudah menjadi agenda di dalam peningkatan SDM berkualitas, berdaya saing, dan kemudian juga nanti mungkin mengkait juga gitu ya dengan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Ini saling mengkait gitu apabila kita bicara mengenai SDM berkualitas dan berdaya saing. Nah, sehingga kemudian juga pemerintah terus memberikan komitmen dalam mendorong kemudian juga mengawal pelaksanaan agenda prioritas nasional dalam rangka juga mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Dan ini menjadi visi yang memang betul-betul diangkat oleh Bapak Presiden dan juga menjadi agenda yang dicantumkan di dalam Renstra Kemdikbudristek. Nah, namun juga Bapak Ibu, ketika kita bicara mengenai komitmen dalam pendidikan, ini juga tidak terlepas dari komitmen global yang sudah menjadi agenda di pemerintah kita, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi di sana di tujuan 4 ini bagaimana memastikan pendidikan yang berkualitas, inklusif, serta setara, memberikan akses serta kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Nah ini sangat penting karena kita bicara tidak hanya pada jenjang tertentu, tidak bicara mengenai jalur tertentu,
namun memang memastikan tidak ada yang ketinggalan, no one left behind untuk semua seperti itu. Dan Kemdikbudristek ini memang sebagai institusi yang leading gitu di dalam pembangunan pendidikan ini betul-betul menjabarkan berbagai agenda prioritas dan kebijakan nasional, dan kemudian juga memiliki komitmen yang sangat tinggi. Ini merupakan pekerjaan kita bersama, Bapak Ibu, untuk memastikan tadi pendidikan yang merata, berkualitas, dan kemudian juga berdaya saing. Nah, ini kemudian apabila kita bicara mengenai pendidikan tinggi, ini kan seperti arahan yang seringkali disampaikan oleh Bapak Presiden melalui Pak Mendikbud Ristek ini, bahwa memang kita gitu bicara mengenai pendidikan tinggi ini memang harus bergerak secara cepat gitu ya. Betul ya, demikian, kemudian juga bergerak maju dan agar mampu juga berkompetisi, berdaya saing di tingkat internasional. Nah, ini kemudian mengemban berbagai upaya yang memang selama ini mungkin masih agak tertinggal, dan kita perlu betul-betul mengidentifikasi gap ketertinggalan tersebut gitu ya, dengan upaya-upaya yang serius, upaya-upaya yang sungguh-sungguh, tidak sekedar bahwa kebijakan itu sudah dituangkan, sudah dirumuskan, namun ini memang betul-betul perlu kita laksanakan secara baik, secara berkualitas. Nah, sehingga kemudian berbagai upaya terobosan ini memang terus-menerus dilakukan. Ini sebagai pekerjaan kita bersama. Dan apabila bicara tadi Pak Iskak itu sudah mengatakan mengenai kebijakan terbaru, kebijakan apa yang menjadi payung dari hal-hal yang memang perlu kita kerjakan bersama. Ini memang kan Renstra Kemdikbudristek ini kan sudah mengalami perbaikan dan pemutakhiran gitu ya Bapak Ibu. Dan ini juga sebagai hal-hal yang memang untuk mengakomodir gitu, yang selama ini juga Bapak Ibu sampaikan untuk adanya perbaikan-perbaikan dari sisi kebijakan. Nah, sehingga kemudian juga ada upaya untuk menegaskan gitu sasaran dan upaya penguatan-penguatan di dalam Renstra untuk antara lain melaksanakan transformasi pendidikan tinggi. Nanti mungkin Ibu Cici akan lebih clear gitu ya, lebih tegas lagi menyampaikan kebijakan-kebijakan dikaitkan dengan transformasi pendidikan tinggi. Namun ini sangat jelas gitu ya, di dalam Renstra itu kan bagaimana upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas serta relevansi pendidikan ini betul-betul perlu kita lakukan. Jadi selain juga upaya kerjasama dengan berbagai pihak gitu ya, tidak hanya dengan pendidikan tinggi, namun juga dengan industri swasta, ini perlu dilakukan baik di dalam maupun juga di luar negeri. Kemudian juga peningkatan kualitas pendidik, jadi dosen, tenaga kependidikan gitu ya, juga memampukan untuk pendidik kita ini melakukan kemitraan gitu ya, kemitraan secara luas gitu dengan berbagai pihak juga. Tadi untuk memperoleh pengalaman yang baik, namun juga bertukar pengalaman gitu terkait dengan pembelajaran pengajaran yang berkualitas dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian apa yang memang ingin kita kerjakan itu memang bisa betul-betul terlaksana. Kemudian juga mungkin seiring dengan kebijakan di Kemdikbudristek dan pembelajaran juga di masa pandemi COVID ini bagaimana kita bersama dapat melakukan pengembangan dan juga pemanfaatan dari platform teknologi gitu ya, untuk pembelajaran pengajaran, dan kemudian juga melakukan pertukaran informasi, pengetahuan, termasuk juga kalau kita bicara mengenai kepekerjaan, ini bagaimana juga untuk mengembangkan informasi pasar kerja yang baik gitu ya. Jadi ini kan tidak hanya melulu dikaitkan dengan vokasi, namun kita sebagai pelaku di pendidikan tinggi ini memang perlu betul-betul memikirkan mengenai kepekerjaan dari lulusan kita. Nah, terutama juga mungkin nanti penguatan soft skill gitu ya, kemampuan berpikir kritis dan lain sebagainya, ini untuk memastikan bahwa lulusan kita ini memang bisa betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dengan industri dan lain sebagainya. Dan kemudian juga bisa beradaptasi secara cepat gitu ya terhadap perubahan yang memang terjadi. Kemudian juga kami merasa ini sangat penting apabila kita bersama gitu di pendidikan tinggi, di perguruan tinggi, dan kemudian juga bersama-sama dengan LLDT gitu, untuk memastikan upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi yang lebih berkualitas,
dapat memanfaatkan juga tadi teknologi informasi dan komunikasi secara baik gitu ya. Ini sangat penting nanti apabila kita bicara mengenai bagaimana memastikan untuk peningkatan mutu dari layanan yang selama ini dilakukan. Nah, kemudian juga tadi mungkin dari sisi untuk riset, inovasi, dan iptek, ini memang strategi juga perlu dijalankan. Jadi berbagai upaya tadi mungkin juga dikaitkan dengan kerjasama gitu ya. Kerjasamanya nanti banyak sekali pihak-pihak yang memang perlu dilibatkan gitu ya. Jadi mitra pembangunan, lembaga iptek, kemudian juga industri swasta, luar negeri, dalam negeri, ini memang betul-betul perlu dilibatkan. Namun juga Bapak Ibu perlu memperhatikan pada kebutuhan-kebutuhan di daerah dan kemudian juga yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga kemudian apa yang kita lakukan melalui penelitian, research yang dilakukan di perguruan tinggi ini kemudian memang bisa betul-betul bermanfaat secara baik. Nah, ini mungkin beberapa hal Bapak Ibu, jadi nanti peran-peran yang memang betul-betul perlu ditingkatkan di dalam layanan pendidikan tinggi ini memang mungkin banyak sekali gitu ya upaya yang memang perlu kita pikirkan bersama. Namun ini menjadi hal yang bukan berarti tidak mungkin, dan ini sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, apalagi di Kemdikbudristek ini kan banyak sekali upaya terobosan yang saat ini juga sudah disampaikan gitu ya, melalui Merdeka Belajar, gitu, kebijakan Merdeka Belajar itu sudah mungkin banyak sekali disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya, yang terkait dengan pendidikan tinggi ini. Bapak Ibu mungkin sudah banyak sekali juga mendapatkan penjelasan-penjelasan, jadi dari mungkin terkait dengan kampus Merdeka, kemudian juga dikaitkan dengan KIP kuliah gitu ya, perluasan untuk pemanfaatan beasiswa LPDP, kemudian kampus Merdeka dikaitkan dengan kekerasan seksual gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk juga transformasi untuk dana pemerintah di perguruan tinggi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, kami hanya meminta mungkin apa-apa yang memang sudah menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini kemudian dapat menjadi semacam refleksi lah di Bapak Ibu sekalian gitu, pengampu pendidikan tinggi di masing-masing perguruan tinggi. Jadi upaya atau langkah-langkahnya ini banyak sekali gitu ya. Namun kemudian apa yang bisa dilakukan di masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu di perguruan tinggi ini memang perlu segera untuk mencermati kondisi sumber daya, kemudian juga kapasitas di masing-masing satuan pendidikan yang Bapak Ibu ampu. Ini untuk dapat juga ke depan ini memetakan peluang, kemudian juga kekuatan gitu ya, sehingga dapat melakukan perencanaan yang berkualitas, sehingga kemudian dapat menerapkan tadi, kalau kita bicara sudah atau belum gitu menerapkan kebijakan Merdeka Belajar, ini berarti tahapan-tahapannya juga sudah mulai dilakukan. Nah, sehingga meskipun penerapan gitu ya, tahapan dan kecepatan di masing-masing satuan pendidikan ini memang mungkin berbeda-beda gitu, namun dapat masing-masing ini mencapai gitu layanan yang benar-benar berkualitas dan kemudian juga sesuai kebutuhan. Dan kemudian mungkin dikaitkan dengan peran dari LLDT itu sendiri. Ini Pak Iskak, ini sangat penting Pak, ini terima kasih juga, ini koordinasi di malam hari ini dan kemudian juga diikuti di hari berikutnya, ini sudah dilakukan. Ini kami menaruh harapan yang sangat tinggi gitu dari kepemimpinan, kemudian juga koordinasi dan konsolidasi yang dilakukan oleh LLDT ini, agar layanan yang diberikan ini memang dapat memberikan upaya yang positif gitu, di perguruan tinggi yang berada di cakupan tanggung jawab Bapak. Nah, sehingga kemudian setiap layanan yang memang dilakukan ini memang dapat sejalan, dapat bergerak maju searah dengan apa yang sudah menjadi komitmen kita bersama di Kemdikbudristek. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sedikit mungkin hal-hal yang dapat kami sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Akhir kata, kami sangat berharap bahwa pelaksanaan rapat kerja pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDT wilayah 2 ini dapat berjalan secara baik, kemudian juga berjalan secara lancar.
Dan semoga juga bahwa pertemuan ini dapat berperan penting dalam upaya meningkatkan kesepahaman, tidak saja mungkin antar perguruan tinggi gitu, namun juga dengan pihak-pihak lain, dengan mitra, dengan industri, dengan pemangku kepentingan, ini dalam konteks untuk penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas. Nah, juga sekaligus mungkin untuk dapat memperkokoh sinergi antar lembaga penyelenggara pendidikan tinggi. Nah, sehingga rapat kerja ini dapat menghasilkan input yang strategis yang juga dibutuhkan untuk memperkuat proses transformasi pendidikan tinggi secara luas. Demikian mungkin Bapak Ibu sambutan ini kami sampaikan. Mungkin sekaligus kami membuka pertemuan di malam hari ini secara resmi. Semoga rapat kerja pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDT wilayah 2 yang akan diselenggarakan dari mulai hari ini tanggal 2 sampai 3 September 2022 secara resmi kami buka. Selamat bekerja Bapak Ibu dan kemudian juga selamat berkarya. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih, kita beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk Ibu Vivi Andriani. Ibu Vivi mohon izin Ibu kalau boleh kita tanya jawab. Boleh atau menunggu Bu Cici dulu sekaligus atau monggo. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab kepada Ibu Vivi Andriani yang merupakan Kepala Biro Perencanaan Kemdikbudristek, kami persilakan, kami akan berikan satu sesi terlebih dahulu. Silakan berdiri, menyebutkan nama dan asal perguruan tingginya. Baik. Ini kesempatan yang langka sekali Bapak Ibu ya. Kita saat ini kehadiran dari Ibu Vivi Andriani. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Baik, kami persilakan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu sebelumnya dengan Bapak Kepala LDT wilayah 2. Izin Pak. Ibu yang terhormat, saya Bukman Lian, Universitas PGRI Palembang. Ingin barangkali sehubungan dengan materi yang Ibu sampaikan tadi, kemudian ada isu yang paling panas saat ini yang membuat para dunia pendidikan Indonesia seolah-olah akan hanyut ditelan ombak persoalan ke depan yang sangat-sangat dahsyat. Saat ini kita tahu bahwa sedang maraknya di Indonesia membicarakan masalah rencana perubahan sistem pendidikan nasional dengan sisdiknasnya yang saat ini sedang turun di masyarakat. Lalu masyarakat ini terutama masyarakat guru dan tenaga pendidik ketika mendengar ada isu bahwa tunjangan profesi guru, tunjangan serdotnya dosen itu tidak menentu. Nah, untuk itu kami sesungguhnya malam hari ini sehubungan dengan jabatan Ibu sebagai perencana, apakah isu ini tidak benar ataukah isu ini sedang menggelinding di suatu tempat sehingga arah bola panas ini masih berjalan, atau bagaimana menurut tanggapan Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan saat ini kami dari seluruh pimpinan PTS dalam wilayah 2 itu hampir sama-sama merasakan resahnya perhitungan kami untuk ke depan sehubungan dengan
keterbatasan mahasiswa baru masuk di perguruan tinggi. Sehingga dengan itu, apakah ada ke depan mungkin rencana-rencana regulasi yang membuat PTN ini sedikit senyum? Karena malam hari ini disuruh tanya, tidak ada yang mau tanya, Bu. Senyum pun tidak mau lagi. Karena mereka kan khawatir senyuman itu bisa membawa tangis pada malam hari ini. Lalu yang ketiga, ada perguruan tinggi notabene adalah negeri yang saat ini menerima mahasiswa yang tidak terbatas. Kalau ini kami hubungkan dengan regulasi bahwa semahasiswa itu harus sesuai dengan rasio, harus ada dosennya, lalu perguruan tinggi negeri ini yang sedikit terbuka di Indonesia ini, saya rasa rasionya tidak begitu menguntungkan. Bahkan boleh dikatakan hampir tidak ada dosen yang tetap pada perguruan tinggi itu, sehingga menggunakan tenaga-tenaga pengajar di daerah, ada guru, ada praktisi, bermacam-macam yang jadi dosen di situ. Nah, ini bagaimana kira-kira regulasi ke depan, rencana-rencana ke depan, apakah ini juga akan dibuka luas untuk perguruan tinggi swasta yang tidak menghitung rasio, berapapun mahasiswanya, berapa dosennya yang ada, nanti diserahkan demikian. Apakah kita akan tetap tertib seperti dulu? Nah, inilah mungkin perencanaan malam ini yang bisa kami dengar dari Ibu. Untuk itu mohon penjelasan, maaf kalau ada yang salah, ada juga yang tersinggung, kami mohon maaf. Maksud hati kami tidak akan menyinggung, Bu. Cuman kami sebagai mengungkapkan isi hati kami yang kami bawa dari daratan sampai ke seberang sini. Lalu kalau sampai di seberang sini kami tidak tanya, nanti ada kawan-kawan juga yang susah. Terima kasih, barangkali mohon maaf ada salah dan keliru, pada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bukman. Kepada Ibu Vivi, kami persilakan untuk menjawab, Ibu. Baik, terima kasih Pak. Semoga tetap senyum Pak di dalam segala langkah, dan kemudian juga kebijakan yang istilahnya terus diperkuat. Baik, ini sebenarnya mungkin dikaitkan dengan proses perubahan yang sekarang mungkin sedang akan dilakukan ya melalui perubahan Undang-Undang Sisdiknas. Nah, ini mungkin sebenarnya begini Pak. Jadi apapun yang sekarang ini sedang direncanakan, sedang dirumuskan, ini kan memang masih di dalam proses pembahasan gitu. Malah kami mungkin menginginkan adanya semacam masukan-masukan atau input gitu dari Bapak Ibu sekalian di perguruan tinggi, dalam hal ini mungkin juga di perguruan tinggi swasta gitu ya, terkait apa saja sih yang menjadi masukan yang positif, konstruktif gitu ya. Tidak hanya terkait dengan tadi misalnya tunjangan atau hak dari pendidik gitu ya, yang khawatir dikurangi gitu ya, dan kemudian juga dikaitkan dengan masalah penerimaan yang akan berdampak juga ke perguruan tinggi swasta seperti itu. Nah, jadi nanti mungkin kalau kejelasan fixnya ini Bu Cici lah yang menjelaskan. Namun kalau kami dari perencanaan ini lebih kepada ada hal-hal yang memang masih belum betul-betul menjadi kebijakan yang fix ya Pak ya, masih di dalam proses. Nah, ini segala tahapan termasuk mungkin tadi untuk yang pembahasan Undang-Undang Sisdiknas ini kan ke depan ini kan pasti akan melibatkan sebanyak mungkin dari publik gitu untuk betul-betul memahami, betul-betul memberi masukan gitu, terkait dengan hal-hal yang memang akan menjadi acuan kita bersama di masa depan, sehingga kemudian ini peraturan ini bukan kemudian membatasi yang efeknya nanti akan merugikan gitu, tapi kemudian tentu saja akan mengakomodir langkah-langkah yang memang juga diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian, mengakomodir juga kondisi
dan kemudian juga keunikan karakteristik yang juga berbeda-beda di satuan pendidikan. Nah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dalam arti mungkin ketetapan-ketetapan yang ada sekarang ini memang belum betul-betul dapat disampaikan sebagai kebijakan apabila memang aturan ini memang belum ditetapkan. Masih bisa berubah, masih juga dapat mengakomodir masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi di forum hari ini dan besok mungkin malah apabila agenda ini juga dianggap penting gitu, ini malah dapat didiskusikan secara serius oleh Bapak Ibu sekalian. Faktor-faktor apa saja yang sekiranya mungkin Bapak Ibu sudah membaca atau belum gitu ya, terkait dengan tadi mungkin rancangan yang sebenarnya juga akan segera mungkin disampaikan gitu ya. Namun kemudian apa yang menjadi kegelisahan yang kemudian juga ingin diperkuat, diperbaiki gitu dengan adanya peraturan perundangan yang baru. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak, mohon maaf mungkin secara detail terkait dengan tadi yang ditanyakan terkait dengan tunjangan hak pendidik. Ini mungkin apabila itu masih menjadi wacana gitu, ini mungkin kami juga tidak bisa menjelaskan. Namun pada prinsipnya ini negara akan selalu menjamin Pak, itu hak gitu ya. Jadi tidak hanya bicara mengenai hak pendidikan warga negara, tapi juga yang menjadi hak dari pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, namun mungkin dengan pengaturan yang berimbang, nanti mungkin bisa saja dikaitkan dengan kinerja dan lain sebagainya seperti itu. Itu mungkin dari kami Pak. Semoga tidak menjadi hal yang lebih menggelisahkan gitu ya. Semoga kita tetap bisa senyum gitu di dalam hal yang memang ini kita hadapi dari hari ke hari, termasuk juga tadi mungkin ada aspek yang masih menjadi ketidakpastian yang kemungkinan akan mempengaruhi dari layanan yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin dari kami, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus dulu yang meriah nih, biar lebih semangat pada malam hari ini. Baik, mungkin masih banyak. Ada lagi mungkin Bapak? Ya, baik. Kita beri satu sesi lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas PGRI Islam Bahari Lubuk Linggau. Mumpung ada kesempatan ketemu dengan Ibu secara langsung, saya ingin menanyakan beberapa hal. Itu tempo hari waktu ada perubahan penamaan jenjang akreditasi dari A menjadi unggul, kemudian B jadi baik sekali, C menjadi baik. Saya ingat betul dari kementerian, khususnya dari Banpiti dan Dikti, itu menjanjikan bahwa kalau belum ada perpanjangan, belum pernah diperpanjang, maka untuk periode keduanya diperpanjang secara otomatis. Nah, kemudian berubah kepengurusan Banpiti, ada Dewan Eksekutif. Kok nampaknya janji yang dulu tidak ditepatin ini Bu, ya kan? Seharusnya tidak perlu kita tanya kembali, itu harusnya keluar secara otomatis. Kemarin kami kebetulan berubah dari sekolah tinggi menjadi universitas, kita ajukan, kemudian datang dari tim Banpiti untuk institusi, itu melakukan surveillance ke kampus kami. Saya tanya, ternyata tidak ada perubahan. Banpiti tidak melaksanakan untuk melakukan perubahan secara langsung. Jadi kebetulan pada kesempatan yang berbahagia ini kok bisa seperti itu. Tempo hari kan kita ikuti semua, barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut dalam perubahan itu juga kita ingat bahwa kalau baru satu periode itu pasti akan diperpanjang secara otomatis. Itu yang institusi maupun program studi. Kemudian yang program studi, kami kebetulan ada 8 program studi.
ada 3 itu sudah diperpanjang secara otomatis, tetapi yang 5 itu belum diperpanjang otomatis karena waktunya memang belum habis. Kemudian beralih ke LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri, itu tidak mengenal lagi yang namanya perpanjangan otomatis. Nah ini jadi pertanyaan kami, kok ada janji dulu, sekarang berubah tidak ditepati. Itu yang pertama. Yang kedua, usul Bu, kiranya akreditasi ini jadi pekerjaan berat bagi PTS maupun PTN barangkali. Kalau program studinya banyak, ya kayaknya kita hanya fokus tentang akreditasi. Tidak ada pekerjaan lain untuk meningkatkan kualitas mutu di dalam perguruan tinggi itu. Boleh dikatakan kalau 20 program studi, artinya setiap bulan, setiap tahun pasti ada akreditasi. Nah, usul kami, apakah institusi itu sudah mewakili dari seluruh program studi? Apakah kita sederhanakan saja, cukup institusi satu? Karena institusi itu menggambarkan semua program studi yang ada itu sudah terwakili. Nah, kalau yang 30 program studi ya repot juga, tidak ada pekerjaan lain, kita hanya ngurusin akreditasi. Ini saja barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Vivi, mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan. Mungkin kalau kasus per kasus ini Pak, kami juga perlu mendalami gitu ya. Tadi apa yang dihadapi oleh perguruan tinggi Bapak. Mohon maaf, dari mana tadi Pak? Perguruan tinggi yang Bapak ampuh? Dari Unpari Lubulingga Bu, Sumsel, Sumatera Selatan. Oh, dari Sumsel, oke. Nah ini nanti Bu Cici ini Bu, mengapa tadi Bu ada yang belum diakreditasi secara otomatis gitu ya? Padahal prodi yang lainnya sudah selesai gitu. Apakah dikaitkan juga ada hal-hal yang memang belum dipenuhi ataupun mungkin juga ada proses yang ternyata belum terselesaikan gitu ya Pak ya? Mungkin kalau kami dari Biro Perencanaan itu lebih kepada begini Pak, apabila ada permasalahan terkait dengan satu dan lain hal di perguruan tinggi, ini memang kan kasus per kasus gitu, dalam arti informasi yang disampaikan oleh perguruan tinggi ini memang perlu lengkap gitu ya, terkait tadi bahwa ada hal-hal yang ternyata tadi dianggap janji gitu, namun kemudian ternyata tidak dilakukan saat ini, seperti itu. Mungkin kami nanti ingin lebih clear saja, ataupun apabila ada kesempatan mungkin Bapak kapan kita berkomunikasi langsung gitu ya, terkait tadi bahwa ada permasalahan gitu di perguruan tinggi yang Bapak ampuh, seperti itu. Nah, namun kalau mengkait dengan kelembagaan ya tadi ya Pak ya, dikaitkan dengan kelembagaan di dalam hal atau isu dikaitkan dengan akreditasi perguruan tinggi. Ini tentu saja kan apa yang ada, apa yang memang sekarang ini berjalan gitu ya, dari sisi kelembagaan, prosedur dan lain sebagainya, ini kan memang ada aturan-aturan yang selama ini berlaku. Dan tentu saja misalnya tadi usulan untuk bagaimana mengefisienkan dari sisi kelembagaan ini, ya mungkin satu waktu kami juga perlu melakukan review secara utuh gitu ya. Apakah tadi perlu dilakukan semacam perubahan, semacam mengefisienkan dari sisi kelembagaan, sehingga kemudian proses yang bisa dilakukan itu juga bisa secara cepat, bisa secara efisien gitu ya, mempermudah juga perguruan tinggi. Ini mungkin sebagai masukan saja gitu ya. Namun semua perubahan itu memang perlu dilandasi dengan adanya asesmen yang juga mendalam gitu dari sisi kami. Seperti itu Bapak, jadi mungkin sementara nanti hal-hal yang menjadi masalah ini mungkin nanti juga Bu Cici mungkin bisa ya lebih langsung mungkin memberikan tanggapan nanti di kesempatan yang berikutnya gitu. Oke, mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Baik, untuk sesi tanya jawab saya tutup terlebih dahulu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi Andriani atas sharingnya pada malam hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk berbagi ilmu dengan kami di sini meskipun secara daring, Ibu ya. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan.
Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Vivi Andriani. Terima kasih banyak, ya, selamat bekerja. Hadirin yang kami hormati, karena malam ini Ibu Cici sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, oleh karena itu beliau menyampaikan permintaan maafnya, namun beliau akan tetap bisa hadir kembali menyapa kita pada besok pagi pukul 9 insya Allah. Oleh karena itu kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu acara penutupan pembukaan rapat kerja. Baik hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan rapat kerja pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 2. Semoga rapat kerja yang akan dilaksanakan besok dapat berjalan dengan sukses dan membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada UAP TV, UMBB TV, Ubidar TV, Tegar TV yang telah meliput acara pada malam hari ini secara langsung. Saya Rati MC pada malam hari ini mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok pagi. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami informasikan Bapak Ibu panitia telah menyiapkan coffee break di depan ruangan ballroom. Kepada Bapak Ibu yang ingin coffee break, kami persilakan. Baik, untuk acara besok pagi akan kita mulai pada pukul 8, sehingga kami harapkan Bapak Ibu tetap bisa hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Terima kasih.